Halo semuanya, jadi setelah aku tuh ngebikin video ebook haul di minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu ya, aku juga lupa. Dan di sini tuh aku akan kembali bikin atau kasih tahu beberapa ebook yang lagi-lagi aku udah nggak tertarik untuk baca. Kayaknya waktu itu aku udah pernah bikin tapi di bulan Maret nggak sih kalau nggak salah, dan itu udah lama banget. Dan ini tuh semacam part 2-nya kali lah ya, atau mungkin lanjutan, karena mengingat semakin banyak waktu, semakin banyak ebook yang aku dapatkan, ternyata juga semakin banyak ebook yang gak mau aku baca, alias udah kelanjur gak minat. Ya berhubung mostly gratis, jadi kayaknya gak apa-apa aja sih untuk di uninstall. Maksudnya di remove gitu sih. Jadi langsung aja kita mulai ke daftar-daftarnya. Nah, di sini untuk buku-buku yang fiksi dulu lah ya aku sebutkannya. Yang pertama itu ada Death in the Park karyanya London Lovett. Ini ya udah sih, aku kayak nggak minat aja. Kemudian ada Poisons and Peril karyanya She MacLeod. Kemudian ada Katana Sense karyanya Rafael Torres. My Singapore Journey karyanya Sarah. Kemudian ada Archibald Locks karyanya Darren Chan. Josephine Wins Again karyanya Andy Futuro. Kemudian ada Grain of Truth karyanya Fiji Chambers. Your Hand in Mine karyanya Daniela Sacerdotti. Kemudian itu ada Love at the End of the World karyanya Nicola R. White. Kemudian ada Run from Ruin karyanya Ellen Kuzera. Kemudian ada Creators karyanya Nicole Siahela. Kemudian itu ada Murder Above the Fold karyanya Regina Welling dan juga Erin Lin. Arsenic in Diazalea karyanya Dale Meyer. Kemudian ada Decker and Joy karyanya El Rush. Dan terakhir itu ada Fly Me to the Moon karyanya Daini Valeri. Totalnya ada 15 judul. Dan kayaknya kalau kalian lihat, kebanyakan tuh kayak genre kontemporer yang cozy mystery gitu. Dan apa ya, kayaknya akhir-akhir ini aku masih kayak nggak pingin baca novel misteri gitu kan. Jadi makanya kayak ini nggak minat lagi. Dan ya nggak misteri aja sih, tapi mostly misteri. Jadi makanya aku kayak agak mengurangi sedikit dari genre tersebut. Tapi bukan berarti aku nggak suka ya, tapi karena emang kayak udah gak minat aja gitu. Nah, selanjutnya ini adalah yang non fiksi ya. Dan non fiksi ini gak terlalu banyak sebenarnya, tapi langsung aja kita mulai. Yang pertama ini ada di 80-20 Rule Explain karyanya Philip Andrew. Ini jujur aja ya, sebenarnya tuh aku kepincut gara-gara review di Goodreads yang kayaknya hampir semua orang deh di Goodreads itu ngasih 2 atau 3 bintang untuk judul yang ini. Jadi makanya aku kayak agak ragu, meskipun ini jumlah halamannya nggak terlalu banyak. Tapi ya namanya juga orang kan, dikit-dikit kepincut. Jadi makanya aku nggak mau, atau apa ya, nggak mau merasakan kekesalan yang sama gitu. Jadi makanya ya udah biar mereka aja. Kemudian ada Self Discipline karyanya Grant Edwin. Topik-topik yang semacam ini tuh aku juga udah lost interest, kayak ya udahlah ya. Jadi makanya ini aku akan tinggalkan. Kemudian ada Positive Thinking karyanya Daryl Hale. Ini juga sama kayak bukannya beneran praktikal ya kalau menurut aku, karena kadang justru bikin beban pikiran juga sih sebenarnya. Dan aku dulu juga udah pernah baca beberapa kayak buku tentang positive thinking, tapi memang halamannya lebih sedikit, jadi makanya kayak lebih enak untuk dibaca. Sedangkan kalau yang ini mungkin lebih banyak halamannya, jadi aku takut kayak nggak terselesaikan aja, jadi makanya lebih baik ditinggalkan. Kemudian ada seri 101 Things Everyone Should Know. Ini yang pertama itu ada yang matematika sama yang science. Ini karyanya Mark Zeff, Kevin B. Segal sama Nathan Levy. Ini tuh aku awal-awalnya memang tertarik banget, tapi kayaknya kok udah kayak jarang disentuh banget ya judul yang ini, bahkan sampai kayak dibawa-bawa sendiri. Bahkan aku kayak lupa pernah punya judul yang ini. Jadi makanya kayak goodbye. Jadi daripada kamu numpuk, mending kamu diasingkan saja. Dan yang terakhir tuh ada 3065 Quotes About Daily Life karyanya Steve M. Nash. Kalau yang ini
aku sebenarnya belum cek isinya, tapi kayak aku udah nggak tertarik, I'm so sorry, jadi makanya kayak gitu. Untuk kategori ketiga ini adalah komik atau manga yang masih sampai sekarang aku belum ngerti bedanya apa, but let's figure it out. Di sini lumayan sih ya, ada 10 judul. Yang pertama itu ada Copperhead karyanya Jay Faerber. Kemudian ada Transformer versus G.I. Joe karyanya Tom Scioli dan juga John Barber. Kemudian ada Black Magic karyanya Greg Rucka. Kemudian ada 2 judul dari Teenage Mutant Ninja Turtles. Yang satunya itu ada tambahannya yaitu Casualty of War. Ini ditulis sama Kevin Eastman, Bobby Carno dan juga Tom Waltz. Kemudian ada Excellence karyanya Brandon Thomas, Animal Jam karyanya Fernando Ruiz. Kemudian ada Horizon karyanya Brandon Thomas juga. Kemudian itu ada Spawn karyanya Todd McFarlane dan juga Outcast karyanya Robert Kirkman. Jadi itu tadi 10 judul komik yang aku kayak udah agak lost interest. Bukan karena apa ya, tapi mungkin kebanyakan genrenya agak kayak action yang beneran action gitu, dan aku kayak agak lost interest juga sih ya baca komik semenjak aku tuh bener-bener baca komik versi cetak. Jadi kayak komik-komik di Google Play Books yang tadinya aku junjung tinggi malah kayak nggak tersentuh sih. Jadi makanya daripada numpuk, aku memutuskan untuk dihapus saja. Nah, itu tadi adalah beberapa judul dari Google Play Books atau mungkin ebook yang aku punya, yang surprisingly aku tuh sudah kehilangan minat untuk bacanya. Dan aku penasaran apakah kamu tuh juga tipe yang kayak gitu, kayak mungkin saking fokusnya sama novel fisik, buku fisik itulah ya, sampai lupa kalau TBR digital benar-benar numpuk. Bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah, dan aku akhiri dulu videonya sampai sini, and I'll see you on my next one. Bye bye.